Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisya, kelas studi agama-agama A semester 4, mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat tentang pemikiran Al-Quran, dalam Al-Quran, yang termasuk di dalamnya yaitu ayat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Sebelum saya membacakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat ontologi, maka dari itu saya akan membacakan pengertian ontologi dalam pemikiran Islam. Ontologi adalah ilmu tentang apa yang ada, di mana yang ada, dan apa yang menjadi kebenaran. Ontologi Islam mempertanyakan apa yang ada dalam realitas, di mana mereka ada dan apa yang menjadi kebenaran. Dalam konteks ini, ontologi Islam berfokus pada pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita masuk ayat tentang ontologi. Ayat ontologi yang pertama yaitu di surah Thaha ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Surat yang kedua yang termasuk ayat ontologi yaitu di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama di situ mengatakan bahwa katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua itu Allahus samad, artinya itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga yaitu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ayat yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ayat yang ketiga tentang ontologi di dalam Quran surat Al-A'nam ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Ayat yang keempat tentang ontologi yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatu illallahu lafasadatan Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, seandainya pada keduanya, yang dimaksud di situ di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Yang kedua yaitu epistemologi. Dalam pemikiran Islam, epistemologi itu merujuk pada ilmu tentang sumber, cara, dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi Islam mempertanyakan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apa yang menjadi sumber pengetahuan yang benar-benar. Maka dari itu saya akan membacakan beberapa ayat yang termasuk dalam
epistemologi. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya di Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Selanjutnya di Quran Surah An-Nur ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul anzalnaha faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Artinya, inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Selanjutnya Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ia menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai terkait dengan ilmu pengetahuan, atau aksiologi juga mempertanyakan apa yang menjadi kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan kehidupan manusia. Maka dari itu saya akan membacakan ayat-ayat tentang aksiologi. Yang pertama yaitu di surah Al-Hajj ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ialah Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Yang kedua di surah Ar-Rum ayat 56 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma wa iimana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahasa yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Artinya, orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu benar-benar telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak mengetahui bahwa itu benar adanya. Yang ketiga yaitu surah Al-Kahfi ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Artinya, bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Selanjutnya di Quran surah Yusuf ayat 76 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'in akhihi thumma istarajaha min wi'a'in akhihi kazalika kidna liyusufa fama kana liyakhusha akhahu fid dinil maliki illa an yasha Allah narfu'u darajati man nasha'u fawqa kulli si ilmin alim. Artinya, maka mulialah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudara-saudaranya sendiri, yang dimaksud itu Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkannya cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang berpengetahuan dan lebih. Itulah tadi ayat-ayat yang berkaitan tentang tema pemikiran dalam Al-Quran, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini adalah tugas UTS di mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.